Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS 2022 akan mempersembahkan podcast monolog terkait agenda 1, yaitu analisis isu kontemporer. Sebelum kami memulai podcast ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Bapak Muhammad Hijrah, yang kedua Ibu Riana Anggraini Ridwan, yang ketiga adalah Ibu Sarifati Mamus, dan yang keempat adalah Ibu Retno Mayapada. Sebelum itu, saya akan memberikan gambaran sedikit bahwa ASN perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya, yaitu yang pertama melaksanakan kebijakan publik, yang kedua memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Bagaimana kita dapat memaksimalkan fungsi dan tugas kita sebagai ASN bila kita tidak mengikuti perkembangan? Seorang ASN perlu mengasah kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan, strategis dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Untuk itu, kami akan berusaha memaparkan hasil analisa kami atas isu-isu kontemporer yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkait juga dengan instansi kami. Saya persilahkan secara berturut-turut. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Riana Anggraini Ridwan, peserta Latsar CPNS 2022 gelombang kelima, angkatan 13, kelompok 1. Di sini saya akan membahas terkait dengan isu kontemporer, salah satu itemnya yaitu adalah tentang korupsi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu itu di media massa, khususnya di televisi, terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Nah, salah satu bukti bahwa lemahnya penegakan hukum di negara kita itu dibuktikan oleh tingginya tingkat korupsi yang ada. Nah, salah satu fungsi kita sebagai ASN yang baik adalah kita hendaknya atau kita harusnya menyadari peran kita, di mana kita harus bekerja secara profesional dan bebas dari intervensi pihak manapun agar kita bisa bekerja dan memaksimalkan peran kita sebagai ASN yang berakhlak dan bekerja secara profesional. Nah, dalam hal ini peran kita sebagai dosen di sini adalah kita harus mampu memberikan penekanan ataupun pendidikan khusus terhadap generasi muda bangsa supaya tidak mudah terjerumus di dalam lingkaran korupsi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tingkat korupsi di Indonesia itu adalah salah satu yang tertinggi, sehingga dalam hal ini kita harus memberikan perhatian khusus agar tercipta generasi muda yang mempunyai akhlak yang kuat dan tidak mudah goyah oleh godaan, entah itu korupsi, gratifikasi, kolusi, dan semacamnya. Saya pikir itu dari saya kembalikan kepada Bapak Hisyam Ihsan selaku moderator. Baik, tadi saya menyambung sedikit mengenai korupsi yang sudah dibahas oleh Ibu Riana. Nah, kalau kita bawa ke lingkungan kampus, nah biasanya ada isu terkait korupsi ini, yakni ketika mahasiswa akan melaksanakan ujian akhir begitu, Bu. Biasanya mahasiswa itu bukannya sibuk menyiapkan skripsi atau PowerPoint mereka, tapi malah menyibukkan diri dengan menyiapkan misalnya bingkisan begitu ya, Bu, bingkisan kepada pembimbing ataupun penguji. Dan biasanya mereka kalau ditanya kenapa sampai menyiapkan bingkisan, katanya itu sebagai ucapan terima kasih. Nah, sebenarnya hal ini seringkali temui sebenarnya di lingkungan kampus, dan ternyata banyak siswa yang belum paham kalau apa yang mereka lakukan ini adalah salah satu bentuk gratifikasi, karena gratifikasi ini tidak terjadi kalau bukan karena jabatan kita sebagai dosen. Jadi kalau kita bukan dosen mereka, ya mereka tidak mungkin memberikan kita itu, padahal sebenarnya kewajiban kita memang sudah sepatutnya membimbing mereka maupun menguji mereka. Oleh karena itu, sebagai dosen, kalau kita menghadapi situasi seperti itu, maka seharusnya kita menolak
begitu, dan memahamkan kepada mahasiswa bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah salah satu bentuk gratifikasi, dan jangan sampai ini menjadi sebuah kebiasaan, dan apabila ini telah menjadi kebiasaan dikhawatirkan nanti akan muncul perilaku-perilaku atau bentuk korupsi lainnya. Mungkin itu dari saya, Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu Sarifati. Oke, baik. Saat ini saya membahas sedikit mengenai dengan isu kontemporer, yakni Merdeka Belajar, yang merupakan salah satu slogan baru yang digagas oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim, di mana di salah satunya yang difokuskan pada kampus, yakni kampus Merdeka ya, di mana ada 4 kebijakan yang diberikan, dan salah satunya adalah memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 tahun dan belajar di luar prodi selama setengah semester. Nah, menurut yang terjadi, seperti yang terjadi bahwa banyak yang mengeluhkan hal ini, terutama para dosen, bahwa mahasiswa ketika melakukan hal tersebut, mereka diberikan kebebasan dengan ini, maka kampus itu akan ribet dengan membuat kurikulum yang baru. Kemudian kita sebagai dosen juga itu harus memberikan evaluasi terhadap mahasiswa. Nah, ketika mahasiswa bebas melakukan kegiatan seperti ini kan di luar dari kontrolnya kita. Kemudian mahasiswa ini kemudian tertantang untuk melakukan evaluasi terhadap program setahun di luar kampus. Ada kekhawatiran bahwa program ini tidak berjalan dengan baik karena mungkin waktunya terlalu lama ya. Nah, di sini kan mahasiswa setelah KKN bisa ada suatu hal ketika mereka akan menyelesaikan skripsi akan terhambat. Jadi bisa saja ketika mereka melakukan bebas belajar di masyarakat atau terjun ke prodi lain, maka itu bisa menambah kelulusan mereka yang akan lebih lama. Nah, menurut saya untuk solusi dalam hal ini tentu sebagai pihak kampus perlu ada MOU kepada kampus lain untuk mengontrol mahasiswa yang sedang melakukan kampus Merdeka Belajar ini. Kemudian apabila ada program magang, tentu juga harus ada kerjasama dengan beberapa industri agar kita bisa kontrol dengan baik mahasiswa yang sedang melakukan hal tersebut. Kemudian untuk tugas skripsi yang menjadi momok paling menakutkan bagi mahasiswa tentu bisa digeser dengan beberapa laporan seperti laporan kewirausahaan, pengembangan desa, kemudian riset atau student achievement, dan laporan magang serta lain-lain. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bapak Muhammad Hijrah. Ya, kondisi saya kurang sekali, tapi tidak apa-apa. Baik, setelah itu kita mendengarkan teman-teman yang lain memaparkan, mungkin saya akan membahas sedikit mengenai informasi hoax. Ini sudah santer terdengar ya, belakangan ini sudah santer terdengar informasi hoax, informasi yang tidak benar, informasi yang namanya informasi sangat cepat menyebar, baik itu yang benar maupun yang tidak benar. Nah, masalahnya adalah penelitian menunjukkan bahwa informasi yang tidak benar itu 10 kali lipat lebih cepat menyebarnya daripada informasi yang benar. Nah, inilah salah satu tugas dan fungsi kita sebagai ASN, dosen, terutama kita yang mengajar di di universitas. Kita juga bisa menjadi salah satu agen penyebar informasi hoax. Nah, itu yang harus kita cegah ya. Kita harus menjadi sebaliknya, menjadi agen pencegah informasi hoax. Karena tugas dan fungsi kita sebagai ASN salah satunya adalah sebagai pemersatu masyarakat ya, pemersatu bangsa. Oleh karena itu sebagai dosen, kalau kita sudah mendengar ada informasi hoax yang terdengar di mahasiswa, segera kita lakukan klarifikasi mengenai informasi tersebut. Apakah informasi tersebut memang hoax ataukah sebaliknya
informasi tersebut benar. Nah, walaupun itu benar, kita coba lihat lagi apakah informasi tersebut layak untuk disebarkan di masyarakat atau tidak. Nah, kalau tidak layak, sebaiknya kita berusaha untuk menasihati kepada mahasiswa kita untuk meredam informasi hoax atau tidak baik tersebut. Nah, bayangkan saja Bapak-Bapak Ibu, kalau kita tidak redam dan kita menjadi agen penyebar hoax, satu kelas atau dalam satu semester kita bisa mengajar, saya saat ini bisa mengajar 5-6 kelas dalam satu kelas 30 orang. 30 orang, 30 dikali 5 berarti sudah 150 orang. 150 orang. Kalau saya menjadi agen penyebar hoax, maka 150 orang tersebut akan menjadi penyebar hoax selanjutnya. 150 orang tadi bisa jadi dikali cepat sekali ketika kita yang bertugas sebagai dosen ASN di universitas, cepat sekali untuk menyebarkan hoax. Jadi oleh karena itu sebagai dosen kita harus menjaga marwah kita harus menjaga informasi yang beredar di mahasiswa dan masyarakat dengan cara apa? Sharing, filter atau saring sebelum sharingnya. Saring sebelum sharing. Jadi kita harus saring informasi tersebut, apakah itu informasi yang benar atau tidak. Lalu kalau kita sudah fix atau kita sudah konfirmasi bahwa informasi tersebut adalah informasi yang benar, maka kita boleh sharing. Tetapi kalau informasinya adalah informasi hoax, maka kita stop penyebaran informasi hoax tersebut. Seperti itu mungkin yang bisa saya bahas mengenai hoax dan dalam kaitannya dengan tugas kita sebagai dosen di universitas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mitra. Ya, tadi kita sudah lihat bahwa terdapat beberapa isu kontemporer yang terjadi pada instansi kita maupun instansi lain. Yang pertama adalah mengenai korupsi, yang kedua adalah mengenai gratifikasi, kemudian yang ketiga adalah mengenai menyiapkan generasi bangsa melalui MBKM, yang keempat adalah menghindari terjerumusnya generasi penerus bangsa dalam hal hoax. Nah, kemudian yang terakhir saya akan menambahkan satu isu yang saya angkat adalah menurutnya etika dan moral mahasiswa yang ada pada instansi kita. Etika dan moral yang saya maksud adalah bagaimana mahasiswa itu bersikap terhadap dosennya. Ya, kita lihat untuk generasi saat ini itu menurutnya untuk contoh kecilnya saja itu adalah metode komunikasi antara mahasiswa dengan dosennya itu mulai sedikit tidak beretika. Oleh karena itu kita sebagai dosen harus memberikan contoh yang baik. Ini adalah langkah yang seminimal mungkin. Adalah memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa kita agar mereka tidak terjerumus dalam kemungkinan generasi penerus bangsa terjerumus oleh hal-hal yang jadi ketakutan kita, yaitu isu-isu strategis yang kita bahas tadi. Oleh karena itu, menjadi ASN yang profesional memerlukan pemenuhan terhadap beberapa persyaratan, yaitu pertama, mengambil tanggung jawab. Maksudnya mengambil tanggung jawab di sini adalah kita sebagai ASN atau sebagai dosen itu dapat mengambil tindakan, mengambil tanggung jawab atas masa depan mahasiswa kita. Yang kedua adalah menunjukkan sikap mental positif. Sikap mental positif di sini adalah kita harus menunjukkan bahwa kita memberikan efek yang positif terhadap mahasiswa kita. Yang ketiga adalah mengutamakan keprimaan, bagaimana kita memberikan semangat kepada mereka. Kalau kita tidak bersemangat, bagaimana mahasiswa kita dapat bersemangat dalam menjalani kehidupannya dan menghadapi masa depannya. Yang keempat adalah menunjukkan kompetensi. Menunjukkan kompetensi kita adalah dengan menyiapkan keilmuan, mentransfer segala keilmuan yang kita miliki kepada mahasiswa kita untuk modal di masa depan mereka. Dan yang kelima adalah memegang teguh kode etik. Memegang kode etik di sinilah peran penting kita dalam menyiapkan mereka agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang berbau korupsi, gratifikasi, kemudian menyiapkan
sikap dan mental mereka untuk menghindari hal-hal yang dari pergubatan tercela seperti misalnya menyebarkan hoax. Nah, untuk itu terima kasih atas kesempatannya bagi teman-teman kelompok kami yaitu kelompok 2. Dan mungkin sampai di sini saja podcast monolog kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.